Kali ini Kak Yatno Bintang menunggu Anda menjadi pendongeng. Mendongeng siapa takut? Yuk kita mendongeng, karena mendongeng itu ditunggu anak-anak. Apa sih mendongeng itu? Mendongeng itu keterampilan berbahasa lisan. Yang kedua, mendongeng itu ada unsur produktif dan ada unsur reseptif. Mendongeng itu penumbuh kembangan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis bagi anak-anak. Dan ingat, mendongeng itu seni teatrikal berdimensi musik, gerak, dan kostum, serta suara dari pendongeng. Jadi mendongeng itu harus bagus dan menarik. Kita perlu tahu unsur mendongeng. Yang pertama, tentukan dulu tujuannya apa. Untuk apa sih mendongeng itu? Kalau sudah tahu tujuannya, tentukan isi dongengnya apa. Apakah tentang mitos, apa sage, atau fabel, atau legenda. Kemudian mainkan bahasanya, bahasa yang berbeda warna dari tokoh satu ke tokoh yang lain. Cari media yang bagus, apakah itu boneka, apakah gerakan tangan, atau gerakan tubuh, atau gambar, atau wayang, atau apa saja. Kemudian lakukan proses mendongeng dengan menarik. Kalau bisa proses itu berbeda dari proses yang dilakukan oleh pendongeng-pendongeng pada umumnya. Kemudian pilih musik yang menarik. Kalau bisa musik itu jangan cari musik-musik yang telah ada, tetapi musik ciptaan sendiri. Apakah itu tetabuhan dari rebana, kendang, atau apa saja, mainkan dengan bagus, sesuaikan dengan isinya. Lalu yang terakhir, suasana mendongeng ciptakan supaya pendengarnya betul-betul menjiwai, mengikuti, dan lupa kalau dia sekarang sedang mendengarkan dongeng. Jadi mendongeng itu ada 7 unsur. Ingat ya. Prinsip mendongeng yang pertama, pelajari aneka jenis mendongeng. Banyak cara-cara mendongeng. Hafalkan isi dan alur ceritanya, karena kita akan malu kalau mendongeng lupa isi ceritanya. Olah dengan bahasa sendiri dan intonasi yang tepat, apakah marah, apakah sedih, apakah lambat, apakah sedang bergumam, dan seterusnya. Lalu percantik dongeng dengan media, musik, dan gerakan, serta tentu suara yang bagus dari pendongeng itu. Lalu berilah koda di akhir dongeng. Koda yang dimaksud adalah manfaat isi dongeng bagi kehidupan pendengarnya. Contohnya, demikianlah tadi dongeng si kancil dengan buaya yang bermanfaat bagi kita, karena siapa yang cerdas akan mendapatkan penyelamatan. Begitu, itulah prinsip mendongeng yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah kriteria bahasa untuk mendongeng. Ingat, kita tidak sekadar berbahasa begitu saja. Kriterianya yang pertama, bahasa yang digunakan pendongeng harus mudah dimengerti. Mudah dimengerti artinya R diucapkan R, K diucapkan K, lalu padat, jangan bertele-tele karena ini dunia lisan. Kemudian harus ada aspek dramatis. Aspek dramatis itu ada konflik antar tokoh satu dengan tokoh yang lain. Jangan sampai datar. Harus ada tokoh negatif dan ada tokoh positif. Dan yang terakhir, bahasamu harus menggunakan intonasi yang bagus. Intonasi penjahat, intonasi kesatria, intonasi tokoh, intonasi pembantu, intonasi dewa, intonasi menyanyi, intonasi sedih, apa saja. Anda bisa melakukan itu semua. Ingat, mudah dimengerti, padat, dramatis, dan intonatif.
Berikut langkah sukses mendongeng. Perhatikan, yang pertama harus berdoa. Semoga dongeng ini bisa mencapai tujuan dan bermanfaat bagi semuanya. Yang kedua, siapkan cerita. Cerita-cerita yang baru itu lebih bagus. Cerita yang lama boleh juga asal dikemas. Beri pengantar yang menyenangkan. Lalu masuklah mulai ke isi. Atur tahapan alurnya. Lihat kondisi penikmat dongeng atau pendengar dongeng, padukan suara, musik, gerak, dan media, lalu beri koda, ingat koda tadi, manfaat, lalu tutup dengan gembira. Yakinlah dengan langkah sukses mendongeng ini, Anda akan berhasil dalam mendongeng. Tetapi ingat, Allah bisa karena biasa. Semakin kita banyak mendongeng, semakin kita akan mahir melakukan pendongengan yang bagus. Untuk mengukur bagus tidaknya, tanyakan pada pendengar dongeng kita. Apakah Anda senang dengan dongeng tadi? Ya, saya senang. Mengapa senang? Ya, karena lucu. Terus, tokohnya seram. Kemudian tekniknya bagus. Nah, itu kembangkan terus berdasarkan pengalaman-pengalamanmu. Langkah-langkah sukses mendongeng ini nanti tentu sudah harus hafal di luar kepala. Nah, kalau masih pemula, ini bisa dipakai sebagai acuan untuk mendongeng. Siap mendongeng? Pasti siap. Gunakan langkah sukses mendongeng ini. Dan tutup dongeng dengan gembira. Karena anak mendengarkan dongeng untuk hiburan, di samping untuk pendidikan bagi dirinya. Setelah anak gembira, setelah anak senang, tentu dia akan berkesan terhadap dongeng Anda. Begitu ya. Syarat pendongeng yang baik itu punya syarat gerak dan suara. Suara, gerakan tangan, gelengan kepala, anggukan, mimik, senyuman, ditambah dengan mental dan daya pikir Anda. Anda harus punya mental yang bagus, tidak boleh malu. Tentu Anda menjadi pendongeng profesional. Yakin saya, Anda bisa menjadi profesional. Aspek pendukung mendongeng, yang pertama pola dan irama berbicara. Mainkan suaramu seperti Pak Dalang itu. Mainkan suaramu ketika kita bermain teater. Posisi pendongeng dengan penikmat harus diatur, sehingga memberikan jarak yang bagus, lalu gerakan tangan dan tubuh harus dilakukan oleh pendongeng dengan baik, kemudian lakukan kontak mata. Lakukan kontak mata dengan penikmat dongeng, pendengar dongeng, dan suara saat berbicara itu menentukan karena dongeng itu bersifat lisan. Karena bersifat lisan, suara sangat menentukan dan Anda pasti bisa. Kadang orang bingung menggali dongeng karena setelah dia menceritakan 5 masih kurang. Nah, ini cara menggali materi dongeng. Yang pertama, salah satu dongeng favorit saya adalah, tulis di situ. Saya menceritakan dongeng yang sangat saya sukai. Kira-kira apa saja? Dongeng yang terkenal dari daerah saya adalah apa? Sebutkan. Dongengnya apa? Itu bisa diceritakan. Dan kita tentu masih ingat ya. Kemudian dongeng yang saya ingat saat saya masih kecil adalah apa ya kira-kira waktu kita kecil. Lalu dongeng yang sering diceritakan ibu saya adalah begitu. Itu cara menggali materi dongeng sehingga kita mendapatkan materi dongeng yang betul-betul sudah berada di pikiran kita, berada di hati kita, berada di jiwa kita. Dan itu sangat menentukan. Mendongeng memerlukan trik yang bagus, teknik yang bagus, metode yang bagus, pendekatan yang bagus, tentu dengan strategi yang bagus. Maka jalan satu-satunya, biasakan diri Anda mendongeng meskipun kepada 1 orang. Meskipun pada 5 orang, lakukan alat dengan bagus. Nah, mendongeng memerlukan keterampilan khusus. Demikian, sampai di sini, selamat menjadi pendongeng yang hebat. Salam Kak Yatno Bintang.